Sobat GC, selamat datang di ibadah online GCLPG Ministry. Kami rindu untuk bersekutu bersama teman-teman semua. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadiratnya. Selamat beribadah. Time to praise and worship. Ayo teman-teman, kita semua bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Yeay! Udah siap semuanya? Siap. Ayo, let's go. Kita tepuk tangan ya teman-teman. Katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ayo kita ulang pujian dari awal, sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ini kayaknya teman-teman masih pada kurang semangat ya. Ayo kita semangat lagi teman-teman, karena kita tahu Tuhan Yesus itu senang banget kalau kita memuji dan menyembah Dia. Siap semuanya? Kita ulang pujiannya dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang teman-teman boleh duduk lagi. Kita siapkan hati kita teman-teman untuk memuji dan menyembah Tuhan teman-teman. Terima kasih Tuhan. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah
Bapak, kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini Bapak. Bapak, kiranya Engkau menyertai kami Bapak untuk dapat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik tanpa kurang suatu apapun Bapak. Bapak, kami tahu Bapak, Indonesia sedang mengalami masa pandemi ini Bapak. Sekarang sudah akhir tahun Bapak, kiranya kami yakin berkat kemurahan-Mu ada di Indonesia Bapak. Berkat kemurahan-Mu ada di Indonesia, ada di negeri kami Bapak. Karena kami yakin di saat 2 atau 3 orang berkumpul Bapak, di situ Engkau hadir Bapak. Di Indonesia nggak cuma 2 atau 3 orang doang Bapak, di sini banyak Bapak. Kami yakin banget Engkau hadir tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo kita semua sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Yes, lewati setiap persoalan teman-teman. Lewati setiap persoalan. Kami yakin Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kita ulang pujiannya dari awal dengan sungguh-sungguh lagi teman-teman. Kuatkan hatimu, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kami yakin Tuhan Yesus sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangan
percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, mujizat ada di tempat ini. Sama-sama dengan iman katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi teman-teman dengan iman, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ayo teman-teman sambil bangkit berdiri katakan, di saat kami tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sambil angkat tangan kalian katakan, di saat kami tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Yes Bapa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat kami tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kami berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih. Sebelum kita memulai sharing kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas hari ini Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali melalui online Tuhan. Kau berkati supaya apa sharing ini Tuhan yang mau hamba bagikan ya Tuhan, supaya boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi contoh yang baik untuk teman-teman di GC Pondok Gede. Terima kasih Tuhan, Kau baik sebaik-baik kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus mari kita semua katakan amin. Oke, shalom semuanya. Nah sebelum itu ini sambil lihat-lihat ke bawah ya, ini contekannya di bawah. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Nama gua Lydia. Gua melayani di GC Lewi sebagai Kabid GC. Nah, sekarang kegiatan gue itu bisnis aja, kerja di bidang food and beverage gitu, masih ya develop gitu. Nah, umur ya nggak usah ditanya ya, udah agak lewat dari kalian.
Oke deh, mungkin perkenalannya segitu aja. Nah, hari ini gue akan sharing santai aja. Gue mau sharing tentang apa sih yang gue dapet nih untuk dibagiin ke kalian juga. Pengalaman gue selama gue hidup nih, yang Tuhan kasih tuh apa sih buat gue gitu. Nah, yang gue mau sharing ini tuh tentang timing Tuhan adalah yang terbaik. Karena kita percaya apa yang Tuhan kasih buat kita itu semuanya gak ada yang sia-sia. Semuanya itu baik, semuanya itu perfect, semuanya itu pas gitu kan. Nah, sebelum itu gue mau sharing tentang cerita gue dulu sekolah, kuliah, terus sekarang kerja itu apa sih timing Tuhan yang dikasih ke gue gitu. Nah, pertama itu gue mungkin beberapa teman-teman ada pernah dengar atau enggak ya tentang cerita ini, tapi ini tuh buat gue tuh berkesan banget, kayak oh ini nih gitu. Nah, kayak pertama itu gue dulu sekolah SMA itu sebenarnya gue nggak lulus gitu di SMA gitu. Jadi gue pas kelas 3 akhirnya gue memutuskan kelas 3 gue apply untuk kuliah gitu, terus keterima. Maksudnya kuliahnya soalnya di luar negeri gitu, terus keterima gitu. Nah, waktu keterima itu ya udah deh gue fokus aja ke bahasa Inggris karena gue nggak bisa bahasa Inggris gitu kan dulu. Gue fokus ke bahasa Inggrisnya, jadi abis itu gue bisa langsung masuk gitu. Abis itu pertama-tama tuh kayak oke lah belajar bahasa Inggris, akhirnya lulus masuk kuliah gitu. Nah, gue tuh kuliah namanya kuliah kulineri, jadi kayak masak-masak gitulah. Gue seneng masak-masak, gue seneng makan gitu-gitu. Nah, itu oke lah belajar, develop, diajarin masak, diajarin bisnisnya gimana, diajarin gimana kerjanya di dunia masak ini gitu. Terus abis itu gue pun kerja gitu, gue dapat kerjanya juga menurut gue tuh ini timingnya bagus banget. Kenapa? Menurut gue Tuhan kasih gampang, smooth. Pertama, gue awal-awal nggak jago bahasa Inggris lah ya, maksudnya ya bisa aja gitu, tapi ngerti lah kalau kalian harus ngomong sama orang bule tuh gimana sih, berat lah, nggak semudah itu gitu. Waktu gue gue udah disuruh pokoknya ayo dong apply kerja, maksudnya ini kesempatan bagus nih untuk bisa kerja di sana gitu. Tapi gue takut, gue nggak berani apply padahal gue udah search karena gue takut gitu, gimana sih gue bakal diterima nggak, bahasa gue masih menurut gue kurang, belum tentu juga gue ngerti apa yang disuruh mereka gitu. Tapi tiba-tiba gue punya kakak sepupu itu bilang temennya nih pindah kerja, mau cari orang karena ada tempat restoran yang baru buka gitu untuk lagi cari orang lah gitu. Terus kata kakak sepupu gue tuh kayak yaudah ini kamu apply deh, kamu bikin resume aja, kamu bikin, gak usah susah-susah, terus kamu kasih gitu. Dan saat itu juga gue bikin, habis itu kasih dan ternyata diterima gitu. Cuman ditanya kayak kuliahnya apa, bisa kerjanya kapan, cuma sebentar, dan gue bisa ngerti semua itu, dan akhirnya gue dapet itu kerjaan. Maksud gue kayak ya ampun, Tuhan segampang itu gitu. Tuhan kasih buat gue yang menurut gue buat kemampuan gue aja tuh kayaknya banyak yang lebih bisa ternyata, tapi itu dikasih buat gue gitu. Nah, setelah itu oke lah kerja sambil kuliah, dan setelah itu lulus akhirnya balik ke Indonesia. Terus abis itu gue tuh berapa lama ya, mungkin sekitar berapa lama itu gue cuman misalnya kerjanya yang masak, yang
gue sempet juga apply di Indo, tapi kayak udah apply kerja untuk kan kerjanya pasti chef gitu, nggak dapet gitu kan. Terus apa sih nih kok gue bisa nggak dapet, maksudnya kalau harusnya ini ya, maksudnya bukannya berpikir gimana, tapi pengalaman gue kan bagus, gue pernah kerja di luar negeri, terus sertifikatnya juga nilainya maksudnya bagus kok gitu loh, tapi kok gue nggak keterima gitu loh. Gue juga maksudnya naruh gaji nggak gede-gede banget kok gitu, kok gue bisa nggak keterima gitu. Tapi gue percaya Tuhan pasti kasih gue tempat yang tepat gitu. Akhirnya gue coba buka-buka inilah PO makanan online gitu. Terus bagus nih, tapi kan kalau kayak gitu kan kalau nggak tekun ya udah gitu. Akhirnya udah selesai itu, nggak PO lagi. Terus tiba-tiba kemarin gue kayak oke lah coba search, bisa tuh dapet. Gue buka ini franchise gitu, franchise satu, ongoingnya bagus. Terus sekarang franchise yang kedua cari lagi. Terus ya walaupun belum sebulan sih, tapi so far so good. Dan lagi develop lagi untuk franchise yang ketiga, dan punya ide-ide lagi yang lain gitu. Terus coba bayangin kalau misalnya gue waktu itu diterima, mungkin ceritanya beda lagi gitu. Terus gue kayak sekarang sadar, Tuhan tuh baik banget ya, ternyata di sini nih tempat gue, di sini gue harus kembangin ini gue talenta yang Tuhan kasih buat gue gitu. Ini yang harus gue jalanin, ini harus gue tekunin gitu. Nah makanya gue percaya itu kenapa timing Tuhan itu pasti yang terbaik gitu. Nah kita juga mau baca kenapa sih kenapa sih timing Tuhan tuh yang terbaik. Nah ini ada juga nih di Alkitab. Nah itu tuh di Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya kan kayak tadi, gue pengennya gue kerja, gue apply gitu. Maksudnya masa sih gue nggak diterima gitu? Ternyata gue nggak diterima. Tapi rancangan Tuhan tuh bener-bener baik gitu. Rancangan Tuhan pasti yang terlaksana. Itu tuh ternyata gue harus yang kayak develop sendiri, karena Tuhan percaya mungkin kemampuan gue tuh di situ gitu. Nah, kita juga mau baca di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, kita percaya rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Amin. Nah, jadi jangan nyesel sama keadaan yang sekarang kalian lagi jalanin kan. Nih kita harus percaya gitu. Rancangan Tuhan tuh rancangan yang baik, nggak pernah jahat. Walaupun keadaannya tuh gak baik gitu. Kadang-kadang kan keadaannya yang gak sesuai kayak yang kita mau. Keadaannya kenapa sih yang misalnya kita suka lihat orang gitu, kok dia lebih baik gitu, kok kita enggak gitu. Tapi percaya deh, kita jalanin aja, kita lakuin yang terbaik, selalu lakuin yang terbaik, dan percaya itu nanti Tuhan kasih ke depannya. Apa sih yang mau dia kasih buat kita, apa sih yang kita tuh pasti kita bisa banggain juga diri kita, ya kan. Pokoknya jangan nyesel, belajar dari keadaan sekarang, belajar supaya kita juga menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kita juga mau baca nih di Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, atau memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nih, Tuhan itu pasti punya kasih masa depan kita yang terbaik. Pasti baik buat anak-anaknya. Apalagi buat kita yang kita selalu kasih yang terbaik buat Tuhan. Makanya kalian teman-teman yang di rumah nih, yang masih sekolah, kerja, itu harus kasih yang terbaik buat Tuhan gitu. Kayak sekarang nih contohnya buat teman-teman nih, pasti ada yang abis SNM, SBM gitu, misalnya gak keterima atau apa, jangan sedih gitu. Tapi yang buat keterima selamat juga ya. Pokoknya yang gak keterima jangan sedih gitu. Mungkin kalian ditempatin di tempat yang lain gitu, di tempat uni yang lain, atau sekolah juga kan, sekolah itu, atau tempat kerja juga gitu. Kalau misalnya itu nggak sesuai tempatnya, nggak sesuai kayak yang kalian mau, nggak apa-apa gitu. Mungkin Tuhan punya rancangan yang lain buat kalian gitu. Tapi kaliannya pun pasti di tempat itu harus jadi berkat. Di tempat lain itu, dimanapun kalian berada, kalian harus jadi berkat, jadi contoh yang baik untuk teman-teman kalian yang lain gitu. Biar kita pun menyenangkan hati Tuhan setiap harinya, ya kan? Nah, itu aja sharing gua, sedikit sharing biar teman-teman boleh percaya kalau apapun keadaan kalian, apapun yang kalian alami sekarang itu, percaya kalau timing Tuhan itu adalah yang terbaik. Sebelum kita mengakhiri sharing ini, aku mau ajak kalian untuk sama-sama menyanyikan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Mari kita angkat lagu ini sama-sama, karena kita percaya Tuhan kasih yang terbaik untuk kita, dan selalu yang di waktu yang tepat. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih atas hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari sharing firman-Mu Tuhan. Kau yang berbicara ke hati kami Tuhan, supaya ini boleh menjadi berkat dan rema boleh bagi teman-teman kami di GC Pondok Gede ya Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang
berikan segala sesuatunya baik. Engkau yang jaga kesehatan mereka, Engkau yang jaga juga Tuhan apapun yang mereka lakukan, supaya semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik sebaik-baik kami, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Thank you GC Pondok Gede, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semoga firman yang dibagikan menjadi rema dalam hidup setiap kita. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa scan QR code yang ada di layar. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah seminggu ini. Saya Deo, see you next week GBU.